apa kata Allah dalam ayat 24 surah An-Nisa itu? Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dan dihalalkan untuk kamu selain dari semua yang telah tersebut itu. An tabtaghu bi amwalikum. Tapi ingat, kalau kamu ingin mencari pasangan, maka kamu carilah dengan hartamu. Artinya apa? Harus ada harta yang kamu serahkan nanti, bukan dalam rangka musafihin berbuat zina. Nah, ini orang-orang Syiah memakai ayat ini sebagai alasan untuk membolehkan mut'ah, dengan alasan ada ayat di dalam ayat itu. Perhatikan, fa'atuhunna ujurahunna faridah. Kata ajrun di situ mereka artikan secara harfiah adalah upah. Berarti itu kan upah tuh. Dah diajak dia bergaul, berhubungan, kemudian bayarlah upah kayaknya. Nah, itulah dikatakan akhirnya ketika diterjemahkan, ditafsirkan seperti itu, mereka katakan berarti bayar saja sebagai jasa melayani berhubungan seksual. Padahal, nah, kenapa penafsiran seperti itu tidak tepat, tidak benar? Karena sebelum sampai kepada ayat bayarkan upah menurut mereka itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bi amwalikum, itu dengan harta kamu tuh muhsinin. Muhsinin apa maknanya? Yaitu dalam rangka iffah, menjaga kehormatan. Di atas tadi al-muhsanat, artinya dengan pernikahan, ditambah dengan ayat lagi ghaira musafihin, bukan dengan perzinaan. Nah, tapi ketika ayat dipenggal mereka, dibaca saja famastamta'tum bihi minhunna, siapa saja yang kamu bersenang-senang dengan mereka, salah seorang dari mereka, maka bayarkanlah kepada mereka upah mereka sebagai kewajiban atasmu. Sudah, itu saja yang dibaca. Akhirnya dianggaplah hubungan suami istri itu dianggap sebagai jasa. Itu makanya membaca Al-Quran jangan sepenggal-sepenggal. Jadi famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Apa makna ujur di situ? Muhur, mahar. Kenapa disebut ajar? Kenapa disebut sebagai ajrun yang diartikel sebagian orang dengan upah dan jasa? Karena mahar itu menjadi faridah, menjadi kewajiban yang sudah tetap tak kala suami istri ini telah bergaul. Sebab kalau belum bergaul lagi, maka mahar itu belum menjadi ketetapan mutlak. Makanya kalau ada seorang laki-laki mentalak seorang wanita sebelum disentuhnya wanita itu, apakah wanita itu berhak mendapatkan seluruh mahar? Tidak. Hanya mendapatkan bisa berapa? Nisfu ma faradtum, separuh saja. Nah, karena itulah makanya dia mirip seperti ajrun, seperti jasa. Tetapi dia bukan jasa upah, jasa pekerjaan. Itu yang perlu diingat. Nah, disinilah tergelincirnya kalangan orang Syiah ketika menjadikan ayat ini alasan untuk apa? Untuk mut'ah, yaitu bersenang-senang dengan wanita dengan membayar berapa? Berapa yang mereka minta sebagai imbalan jasa melayani. Itu kan sama dengan perzinaan. Bedanya dengan orang yang datang ke tempat orang bordir itu, tempat PSK, melayani dia berapa semalam, tidak ada bedanya. Nah, padahal ayat Al-Quran sudah jelas mengatakan kamu dengan harta kamu itu mencari wanita dengan apa? Muhsinin, ihsan. Apa makna ihsan? Membentengi diri kamu dari perbuatan yang haram, dari perbuatan yang rendah, membuat kamu menjadi orang yang afif. Apa makna afif? Terjaga kehormatanmu. Kemudian ditambah lagi oleh Allah ghaira musafihin, tidak dalam rangka berzina.
jelas-jelas ayat ini. Nah kemudian coba perhatikan lagi ayat berikutnya, kelanjutan ayat itu, wala junah alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah, dan tidak ada dosa atas kamu dalam perkara yang kamu saling meredai setelah fariidah. Jadi fariidah sesuatu kewajiban yang harus ditunaikan. Nak lebih dari itu silahkan. Makanya saya cenderung hari ini menyarankan kepada orang yang menikah, sudahlah, seperangkat alat solat itu jadi kesalah pemberian di luar mahar. Sebab dan seperangkat alat solat itu kewajiban laki-laki itu, tak perlu jadi mahar benar itu. Jual istri awak ke solat, kalau nak dibalian kamu kena. Hendak kewajiban awak jadi mahar pula. Membalian bajunya itu kewajiban awak. Kiswatuhunna. Jadi asalnya bagi yang mampu ya, sudahlah pakailah emas berbagai macam. Tapi jangan rumit pula. Kini kau ndak ada piti betong lo tanggal lahir, tahun lahir. Lah bapete-pete wali. Banyak gini. Patah lidah wali menyebutkan uang sebesar 543.26 rupiah. Alah caro ni. Boleh-boleh sajalah asalnya. Awakku kini pernikahanku lah bergeser menjadi seremonial, kebanggaan. Iko maharnya sesuai jo tanggal pernikahan. Ko maharnya sesuai dengan tanggal kelahiran. Ko maharnya sesuai dengan tanggal pertemuan di mereka berdua. Itu membuat panik orang. Abeko berulang-ulang tu ijab kabul itu gara-gara ndak payah mapa. Malah kadang dan jadi wali lah tu banyak mapa. Akhirnya pasal bagi catatan. Dan bagi catatan tu sebagian tak nyaman. Balu babaco tu. Padahal sah saja. Itu siapa membuat perangai. Awak nak mempersulit-sulit agama. Agama tidak seperti itu. Kita yang mempersusah-susah. Peralik kok banyak entertainnya dibandingkan dengan perintah syarak. Habis. Kemarin saya berbicara dengan Pemda Kabupaten Solo, alhamdulillah dapat wakil bupati, kemudian Pak Bupati sedang di Jakarta juga ditelepon oleh wakil bupati. Ini masalah beralik itu. Salah satunya ada masjid kami di Kota Baru itu Islamic Center, Masjid Agung Kabupaten Solo, kan di bawahnya ada aula seperti aula kita. Makanya saya sedang berfikir-fikir, ada sebagian pakai kau lah beralik buya, jadi dipakai, tapi yang bos sedang berfikir lu aturannya harus dibuat dulu. Nah kondak ada yang beralik di bawahnya berorgan bagai. Padahal itu gedung menyatu dengan masjid. Beralik berorgan kau sebenarnya pun tak tahu apa penyebab. Apakah sanang mengecek tidak bisa jadinya. Orang berorgan tu merencak awak pakai handy talkie awak pergi beralik waktu. Ngecek. Tak terdengar. Iko belangkang, iko heboh di situ. Kamu tak tahu di mana sanangnya tu. Padahal itulah kesempatan antar keluarga kadang bertemu, bisa bersilaturahim, duduk semeja saling bertanya, jalin keakraban. Kau tidak mengecek bentuk orang pakak. Apa? Nah, itulah yang terjadi. Makanya kemarin alhamdulillah Pemda Kabupaten Solo yang sekarang ya bagus. Kalau dulu termasuk dan susah di kecian tu. Dan kini alhamdulillah akhirnya setuju. Jadilah buya, kalau begitu putuskan saja aula tidak dipakai lagi untuk perhelatan. Karena ini menyatu dengan bangunan masjid. Alhamdulillah kita bersyukur ada pemimpin-pemimpin yang mau dengarkan nasihat dari ulama. Hari sudah diputuskan. Kita tutup saja. Sekarang yang sampai bulan Juni, karena bayang yang mendaftar sampai Desember.
Tidak ada. Sampai bulan Juni kita izinkan karena nanti sulit mencari tempat, tapi dengan SOP yang jelas. Tidak ada musik-musik lagi. Kalau kau beralih siko, kalau kau musik cari tempat lain. Sekarang sebenarnya sudah saatnya, kalau memang wak ingin ba ABS SBK, kadang-kadang ABS SBK aku habis di pidato persembahan saja. Kalau kayo sebenarnya nagari-nagari ko kini kan ada nagari ko kan sebagian hanya mengandalkan uang dana desa berbagai macam. Sebenarnya banyak usaha yang bisa dilakukan. Kalau ada misalnya tanah nagari, buatlah aula besar di situ. Aula milik nagari. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan dan perlu indoor di ruang tertutup, bisa dipakai. Benda ibu-ibu senam pagi loncek-loncek mengkurang banyak. Hai tonton di sekeliling. Kadang nonton sebalik itu adalah nenek mama, okay. Kan malu awak. Beko cara bundokan doang ana dibaca sumbang 2 wale. Tu nan serupa itu tu bara sumbangnya tu. Sedang ada sumbang berjalan, sumbang duduk, sumbang mengecek. Kalau meloncek itu sumbang ke berapa tu? Di mungko orang. Nah, kadang antara kecek awak je perbuatan awak tu tak sesuai. Asalnya buatlah masing-masing negari punya ada aula negari. Bisa dipakai untuk beralih. Banyak yang terhindar dari situ. Yang pertama, jalan tak lo dikapling le do. Kau tak beralih jalan orang macet. Separuh jalan dipakai untuk kepentingan pribadi awak. Maka dapat berkah. Walaupun didoakan barakallahu lakum wa barak, berkah ketiba orang itu menduraka ke Allah Subhanahu wa taala. Mengapling hak milik umum untuk kepentingan pribadinya. Orang bypass ada je nak mengapling. Bayang di Padang kalau lebar alik dan 2 jalur jadi sejalur. Antri orang sekian banyak. Itu kan tak wajar keraja seperti itu. Kamu ingat dahulu ketika jalan apa? Jalan Lembah Anai runtuh, tak bisa lewat. Jalan alternatif ke Melalak. Ada menjalang lapis Melalak, ada orang lah jaleh oto ke situ apa saja, nyoba balik nyampang separuh jalan, antri orang berkilo-kilo. Abara banyak tu kok mengutuk orang lah di oto tu. Lima barakah ke dapat orang nak menikah. Nah kalau ada negari yang punya ide kini, buatlah aula negari dan sediakan sebagai fasilitas untuk berhelat atau walimatul urus, tetapi disusun cara walimah itu sesuai dengan cara mengatur adat memakai, diawasi oleh tungku 3 sejarangan ko. Tungku 3 sejarangan ko andaknya ada nang kadi kerajonnya ko ndak tungku 3 lain tetagak tapi dak ada nang letak di atenyo aku no tungku 3 ko tu ndak sejarangannya namanya tu. Nah kalau dibuat seperti itu kan bisa pemasukan masuk ke negari. Kali orang beralih daripada orang menyewa ke mana-mana, ya sudah aku kadang bisa dipakai. Ada kegiatan ibu-ibu, kegiatan mau senam pagi, ya silakanlah masuk dalam tu, senamlah sama-sama situ. Kok ke meloncek, kok ke bagulung situ. Tak di tengah orang ramai. Nah, ini menjadi catatan taknya. Alhamdulillah kemarin kita terima kasih kepada pemerintah daerah yang hadir mau mendengarkan. Sudah Buya awak tutup saja, kau tak tempeknya di situ. Tapi sebenarnya ngari-ngari lah perlu. Itu bagian dari dakwah awak. Jadi tak boleh lagi jadi pakai jalan. Okeylah, kami tak mampu dan miskin berbagai macam. Masuk kategori miskin ya di diskon. Setidaknya jago kebersihan berbagai macam. Atau perlu infak saja. Nah, yang akan memakai yang lain tetapkan standarnya gitu. Kan bisa terbantu orang jadi. Baik, kita cukupkan. Jadi jelas bahwa ayat ini bukanlah alasan untuk membenarkan mut'ah. Jadi mut'atun nisa yang ada dahulu di awal Islam pernah dibolehkan karena dekat dengan masa jahiliyah, kemudian tegas diharamkan, dan ayat tidak ada membenarkan perbuatan itu karena itu adalah sifat
itu adalah perzinaan dan tidak boleh dibenarkan dengan alasan apapun. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu perlu waspada. Negeri-negeri, daerah-daerah yang telah berkembang Syiah di situ, anak-anak muda kita, anak gadis awak harus dikawal, dijago. Kenapa? Karena mereka kadang menawarkan cara seperti itu kepada mereka yang sedang asyik berpacaran untuk menyuruh mereka melakukan perbuatan keji. Dan ini merusak. Ini di antara bahaya yang sedang mengancam kita kaum muslimin.